Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemi Hulayat, NIM 2315050032 dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok terakhir, yaitu kelompok 13, Quran Surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ayat At-Tahrim ayat 10 sampai 12 ini yang ayat 10 di sini dijelaskan Allah memberikan perumpamaan tentang dua perempuan, yaitu istri Nabi Hud dan istri Nabi Lut. Keduanya hidup bersama Nabi yang merupakan orang-orang soleh dan utusan Allah. Nah, mereka setiap hari melihat dakwah dan mendengarkan ajaran kebenaran dari beberapa lingkungan yang baik. Namun di keduanya ini tidak beriman kepada Allah, bahkan menentang ajarannya bahwa dibawa oleh suaminya mereka ini. Nah, pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang istrinya Nabi Lut dan istri Nabi Hud ini bukanlah pengkhianatan dalam bentuk perzinahan, tetapi pengkhianatan dalam masalah agama. Nah, mereka tidak tahu mengikuti ajarannya para nabi dan justru membantu orang-orang yang menolak dakwahnya ini tersebut. Dari kisah ini Allah mengajarkan bahwa kedekatan dengan orang soleh itu tidak menjamin seseorang itu akan mendapatkan kemaslahatan atau keselamatan apabila ia tidak memiliki iman dan amal soleh. Dalam pelajaran pendidikan di sini dapat diambil dari ayat ini bahwa keberhasilan kependidikan itu tidak hanya tergantung pada lingkungan atau keluarga kita, tetapi juga dapat kesadaran dan usaha pribadi kita ini. Nah, seorang anak yang berada di dalam lingkungan baik belum tentu dia menjadi baik apabila ia mau menerima kebenaran itu. Sebaliknya, seseorang yang hidup di lingkungan yang kurang baik masih bisa menjadi orang yang soleh jika memiliki kemauan untuk beriman dan belajar. Nah, di ayat selanjutnya di sini Allah juga memberikan contoh seorang perempuan yang sangat mulia, yaitu Aisyah Siti Fir'aun. Nah, Fir'aun di sini kan dikenal sebagai raja yang sangat zalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Meskipun di hidupnya di istana yang penuh kemewahan dan kekuasaan, Aisyah di sini tetap beriman kepada Allah. Nah, Aisyah selalu berdoa kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga dan diselamatkan dari kezalimannya si Fir'aun ini. Nah, doanya tersebut menunjukkan bahwa ia lebih dicintai Allah daripada kemewahan dunia yang dia miliki. Tapi ia rela meninggalkan harta, jabatan, dan kedudukannya demi mempertahankan keimanannya ini. Nah, di dalam dunia pendidikannya ini, kisahnya Aisyah ini mengajarkan pentingnya keteguhan iman, karakter yang kuat dan karakter yang kuat. Seorang pelajar atau mahasiswa itu tuh akan dapat terpengaruh negatif baik dari lingkungan atau dari teman-teman atau media sosial. Nah, jika memiliki iman yang kuat dan prinsip yang baik, mungkin seseorang itu akan mampu mempertahankan kebenaran dan keimanannya ini. Nah, selanjutnya di ayat 12 Allah menunjukkan sosok Maryam ini sosok Maryam. Nah, Maryam sini merupakan perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dari yang selalu taat kepada Allah, dan ia dikenal sebagai wanita yang suci, rajin beribadah dan selalu menjaga akhlaknya. Karena ketakwaannya ini Allah memberikan kemuliaan kepada Maryam yang dengan lahirnya Nabi Isa sebagai mukjizat dari Allah. Meskipun Maryam ini menghadapi berbagai tuduhan dari masyarakat, ia tetap sabar dan menyerah segalanya urusannya itu kepada Allah. Nah, dari kisah Maryam ini memberikan pelajaran kita untuk sangat penting dalam kehidupan pendidikan Islam, bahwa pendidikan yang diberikan dalam kisah Maryam ini itu adalah sikap akhlak kita dan kesucian diri kita, bahwa ilmu yang tinggi itu disertai dengan akhlak yang baik. Bahkan seorang pelajar pun dituntut
untuk pintar, tetapi juga harus jujur, menjaga kehormatan diri dan sopan santun dan taat kepada Allah. Nah, menurut tafsir Al-Qurtubi dan Al-Muraghi, dari kisah ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah itu ditunjukkan oleh keluarga, kedudukan, dan lingkungan di tempatnya. Nah, oleh karena itu pendidikan dalam Quran Surat At-Tahrim ini bisa pendidikan dalam Islam ini bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kepribadian yang kuat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.